Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is William Richardson with NIM 210305001. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi explanation task. Now, without wasting the time, let me begin the discussion. Kita memulai pembelajaran ini. Please watch this video first supaya kalian tahu secara tidak langsung apa yang dimaksud dengan explanation task. And after watching the video, try to answer the question below. Seperti, what is the rain, how does rain come from, and what is the topic explained about. After watching the video, we can understand which is what is explanation text. Now, explanation text is text that explain about something happen with a clear detail. Jadi secara tidak langsung, explanation text merupakan teks yang dimana menjelaskan sesuatu yang terjadi dengan detail yang jelas atau dengan fakta yang ada. Four ways to make an explanation task. Yang pertama ialah choose a simple topic. Nah, choose a simple topic maksudnya ialah kita harus memilih topik yang mudah kita pahami sehingga kita dapat mengembangkan ide tersebut. Tidak hanya itu, kita dapat mempermudah pembaca untuk mengerti apa yang jenis explanation yang kita buat. Kedua ialah simple structure. Minimal simple structure, kita membuat struktur yang mudah. Struktur terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah introduction, explanation, and conclusion. Introduction berarti kita memperkenalkan dari teks yang pembahasan explanation text yang kita buat. Contohnya seperti dalam video awalan itu menjelaskan tentang hujan. Berarti kita menjelaskan hujan itu apa dan permasalahan dari hujan itu apa. Yang kedua, explanation itu adalah menjelaskan dari introduction tersebut. Kita menjelaskan permasalahan yang terjadi di hujan itu. Bagaimana itu hujan terjadi di dalam video yang telah kita saksikan. Berarti di dalam explanation task kita menjelaskan bagaimana hujan itu bisa terjadi. Yang terakhir ialah conclusion. Conclusion merupakan kesimpulan dari introduction dan explanation. Yang dimana kita rangkup semuanya sehingga pembaca dapat memahami secara jelas maksud dari seluruh text explanation yang kita jelaskan. Yang ketiga, have a clear objective. Maksudnya adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam membuat explanation text sehingga topik yang kita buat ini tidak lari atau merancu ke jalan yang lain dan hanya fokus kepada satu topik saja. Yang terakhir adalah use a picture, yang dimana dalam text explanation ini kita harus menggunakan gambar sehingga pembaca mudah untuk memahami apa maksud dari penjelasan yang ingin kita buat ini. Some example of explanation text. Seperti yang kalian lihat, lightning is a natural phenomena that usually appear in the rainy season. Sampai speed of light itu merupakan introduction, yang dimana kita memperkenalkan dari topik yang ingin kita bahas. Seperti contoh ini menjelaskan tentang petir, yang dimana kita harus menjelaskan petir itu apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Yang warna merah ini adalah merupakan explanation, karena kita menjelaskan bagaimana petir itu terjadi seperti yang telah di introduction memperkenalkan apa itu petir, dan yang di explanation menjelaskan bagaimana petir itu bisa terjadi. Ialah conclusion yang warna hijau ini. Nah, secara tidak langsung kita merangkum dari bagian introduction dan explanation menjadi sebuah conclusion. Seperti yang kalian lihat, lightning is more common in the rainy season. Itu merupakan bagian dari introduction yang telah kita jelaskan, hingga because they are negatively charged itu merupakan penjelasan yang telah dijelaskan di explanation. Jadi kita hanya merangkum di bagian conclusion saja atau menyimpulkan. Here is some activity that you can do with your friends and ask me or ask your teacher about if you have something that you cannot understand. Now, activity 1 ini look at the picture down below. Ini menjelaskan tentang how does rainbow happen atau bagaimana hujan itu terjadi. Nah, lihat ada question di situ. Yang pertama ialah 1, the text explain about. Teks ini menjelaskan tentang apa? Biasanya teks menjelaskan ini biasanya dikasih tahu di judulnya. Seperti yang kita lihat, judul tersebut adalah how does rainbow happen. Berarti teks ini menjelaskan bagaimana pelangi itu terjadi. Pertanyaan kedua, which is the introduction? Introduction, ingat, introduction adalah memperkenalkan topik yang kita buat. Berarti
biasanya ada di paragraf pertama. Kita lihat di dalam foto itu, bagian paragraf pertama adalah rainbow often appear after the rain stops. Itu adalah bagian paragraf pertama yang termasuk introduction. Pertanyaan ketiga, which is the explanation? Explanation selalu ada setelah introduction, berarti biasanya ada di paragraf kedua atau ketiga biasanya. Yang ingat saja, explanation itu adalah setelah introduction. Berarti kita lihat lagi dalam fotonya, berarti rainbow happen to begin when the sunlight passing through the raindrops. Itu adalah explanation yang dimana kita menjelaskan bagaimana pelangi itu terjadi. Yang terakhir ialah which is the conclusion. Ingat, conclusion itu adalah setelah explanation. Jadi urutannya adalah intro, explanation, baru conclusion. Berarti on the ground we only see a maximum of half circle rainbow. Itu adalah conclusionnya. Activity itu kalian dapat mencoba dengan teman-teman kalian. Coba membuat grup yang beranggota 4 orang, di mana kalian mencoba membuat sebuah text explanation yang menjelaskan tentang sebuah kejadian alam yang pernah terjadi atau kalian pernah saksikan. Kalian dapat berpikir terlebih dahulu untuk menentukan kejadian alam apa yang akan kalian buat, dan kalian harus pilih, kalian harus discuss yang akan kalian bawakan. Tidak hanya itu, setelah kalian sudah menentukannya, kalian harus menulisnya di dalam kertas dan kalian akan mempresentasikan hasil tersebut di depan kelas. I think that's all for me. Thank you very much for your kind attention to watch and listen to my video. I'm very sorry kalau misalnya ada salah kata dan penjelasan saya masih kurang, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.